Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliau jugalah alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat 7 pimpinan umat manusia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, hari ini akan dilaksanakan diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah oleh Ibu Rici Januari. Untuk mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh ananda kita Al-Fatur Rahman. Kepada Al-Fatur disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal ahwa indal hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubadiyu ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amma siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Fatur yang telah membacakan doa tadi. Semoga dengan doa tadi acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kada sambutan oleh Kepala UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan, yaitu Ibu Sri Farmulia SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu calon kepala sekolah yang sedang melaksanakan diseminasi tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha yang hadir pada kesempatan ini, dan Ananda yang sangat kami sayangi.
Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti memberikan rahmat kepada kita, yakni rahmat iman dan rahmat sehat untuk selalu melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Dan tidak lupa selawat beri salam kita kirimkan buat pucuk junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat kita hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menyediakan waktu dan ruang untuk calon kepala sekolah kita yang akan melaksanakan diseminasi pada hari ini. Dan kemarin melalui telepon juga sudah dikonfirmasi sama Bu Vina, kami minta waktunya Bu, dan pagi tadi sudah saya konfirmasi ulang, silahkan karena waktunya juga mepet untuk menyediakan waktu kita maksimal hadir seluruhnya karena guru kita, teman kita juga ada yang keluar. Jadi Bapak Ibu dalam pelaksanaan hari ini mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baru buat ibu-ibu calon kepala sekolah dan Bapak Ibu, mana tahu nanti juga ada untuk perekrutan kepala sekolah untuk tahap selanjutnya. Dan nanti kita ini semua calon pemimpin Bapak Ibu, baik pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin dalam keluarga, pemimpin untuk anak-anak kita, dan pemimpin juga untuk di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu semangat untuk Ibu Hervina dan Ibu Januari, apapun yang menjadi tujuan kita, pasti ada rencana Allah di balik itu semua punya tantangan dan rencana itu kita harus hadapi dengan baik dan sikapi dengan positif. Itu saja sebagai kata sambutan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Acara selanjutnya penyampaian rancangan proyek kepemimpinan sekolah oleh Ibu Januari SPDI. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bu Kepala SMP Negeri 28 Solok Selatan yang telah memberikan izin untuk saya melakukan seminar diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah yang saya lakukan. Kemudian kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan kepada anak ibu yang telah ikut serta dalam kegiatan seminar ini yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Nah, izinkan saya melakukan seminar rancangan transformasi, proyek transformasi kepemimpinan sekolah, di mana seminar ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan BCKS sekaligus dokumentasi atas rangkaian proses yang telah saya lakukan selama 10 hari ke belakang. Nah, adapun rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah itu bertema transformasi pembelajaran melalui kepemimpinan digital di UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan. Adapun latar belakang itu adalah UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan itu terdiri dari 160 orang siswa dan 10 orang guru yang bervisi religius, disiplin, berprestasi, dan berbudaya. Nah, berdasarkan hasil refleksi dan observasi selama pelatihan,
BCKS mengungkapkan bahwa pembelajaran masih didominasi pendekatan teacher center. Ya, dengan hanya 40% guru menerapkan metode aktif berdasarkan survei terhadap 50 siswa dan 10 guru. Dan berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan indeks kualitas pembelajaran kita di SMP Negeri 28 Solo Selatan itu adalah masih berada di zona kuning. Nilainya turun dari tahun 2024 ya. Nah, masalah strategis adalah kurangnya kepemimpinan pembelajaran yang efektif dalam mendampingi guru merancang pembelajaran berpusat pada murid. Adapun tujuan dan sasaran proyek, yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UPT SMP Negeri 28 Solo Selatan melalui kepemimpinan pembelajaran yang berbasis e-learning yang visioner untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita. Kemudian tujuan khususnya yang pertama itu adalah meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran aktif melalui platform e-learning seperti Google Classroom untuk manajemen belajar dan aplikasi interaktif seperti Quizizz, Kahoot, Canva untuk kuis dan materi visual. Tujuan yang kedua itu adalah membentuk forum refleksi guru berbasis e-learning yang diikuti oleh majelis guru. Yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan indeks kualitas pembelajaran dari zona kuning menjadi zona hijau dalam 1 tahun pada capaian rapor pendidikan tahun 2026 yang akan datang. Sasarannya yang pertama itu adalah guru, yaitu fokus pada kompetensi pedagogik melalui e-learning. Kemudian siswa, yaitu untuk mendapatkan pembelajaran yang mendalam. Yang ketiga itu adalah manajemen sekolah, yaitu tim kepemimpinan sekolah sebagai instructional leader. Identifikasi isu strategi pemimpinan, yaitu fokus proyek adalah kepemimpinan pembelajaran menangani. Yang pertama itu adalah kurangnya pembinaan guru dalam rancangan pembelajaran mendalam. Kemudian minimnya forum kolaborasi berbasis teknologi untuk refleksi guru. Inovasi dan strategi yang akan dihadirkan, yaitu inovasi utamanya adalah forum refleksi guru Ignite Ed, sebuah platform e-learning yang diimplementasikan sesuai sesi hari belajar guru yang akan insya Allah akan kita laksanakan setiap Senin di komunitas belajar UPT SMP Negeri 28 Solo Selatan, di mana kompilnya bernama Sakawan Belajar. Nah, forum ini menggunakan pendekatan design thinking dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah empatis atau berempati. Di sini guru mengidentifikasi tantangan pembelajaran via diskusi online. Kemudian langkah yang kedua, defense atau definisikan dengan cara merumuskan masalah seperti rendahnya keterlibatan siswa. Kemudian audit atau ideasi, yaitu dengan cara berkolaborasi menghasilkan ide, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Kemudian prototip dengan cara merancang pembelajaran baru di platform e-learning. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu tes atau uji dengan cara mengevaluasi melalui umpan balik siswa dan observasi. Sesi Hari Guru Belajar melalui Kompel Sakawan Belajar setiap hari Senin menjadi wadah kolaborasi antar guru dengan platform Google Classroom dan Google Meet sebagai media e-learning untuk mendokumentasikan rencana pembelajaran, berbagi praktik baik, dan refleksi. Yang berikutnya adalah strategi implementasi. Yang pertama itu adalah tahap pelaksanaan
fase persiapan. Yang pertama itu adalah sosialisasi proyek kepada guru dan komite sekolah. Kemudian pelatihan e-learning dan desain thinking untuk semua guru mata pelajaran. Kemudian penyiapan Google Classroom dan Google Meet untuk hari belajar guru setiap hari Senin. Kemudian fase yang kedua itu fase implementasi. Pada forum refleksi setiap Senin melibatkan semua guru mata pelajaran. Yang kedua, pendampingan pembelajaran aktif melalui e-learning. Kemudian yang ketiga, uji coba pembelajaran inovatif di kelas. Yang ketiga, tahap refleksi dan pemantapan. Adapun tahap refleksi dan pemantapan, yang pertama itu adalah mengevaluasi forum via survei guru dan siswa. Kemudian penyusunan laporan praktik baik untuk replikasi dan perencanaan keberlanjutan forum Senin. Yang kedua, strategi yang kedua yaitu mitra yang dilibatkan. Adapun mitra yang dilibatkan, yang pertama itu adalah Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Yang kedua, pengawas sekolah untuk validator mutu memberikan masukan terkait kesesuaian proyek dengan kebijakan Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat ada komite sekolah. Kemudian yang kelima, forum komunikasi guru digital. Yang ketiga, jadwal proyek. Itu ada 6 kegiatan. Sosialisasi proyek itu dilakukan pada bulan pertama nantinya. Kemudian pelatihan e-learning, kemudian penyiapan platform e-learning itu pada bulan pertama. Kemudian forum refleksi Senin itu pada bulan ketiga. Kemudian ada pendampingan pembelajaran dan evaluasi laporan sampai kegiatan ini dilakukan untuk 1 semester ke depan sehingga bisa dilihat hasil atau bisa dievaluasi terhadap proyek yang direncanakan. Sumber daya dan pendukung, yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini itu terdiri dari guru, kemudian ada kepala sekolah dan wakil, kemudian ada staf tata usaha. Dan untuk sarana prasarana, yang pertama ada ruang sesi Senin belajar guru dan akses Google Meet. Kemudian ada laptop, ada proyektor, dan ada internet untuk e-learning. Yang ketiga ada dukungan eksternal, di mana dukungan eksternal itu terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solo Selatan, Forum Komunikasi Guru Digital, dan MGMP itu untuk berbagi praktik baik. Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Yang pertama, indikator keberhasilan. Dengan dirancangnya proyek transformasi pimpinan itu diharapkan 90% guru menghasilkan rencana pembelajaran aktif di Google Classroom. Kemudian 80% guru hadir di forum Senin minimal 3 kali. Kemudian indeks pembelajaran mendalam naik dari zona kuning ke zona hijau pada rapor pendidikan tahun 2026. Alat ukurnya, yang pertama itu adalah berupa checklist rencana di Google Classroom, kemudian daftar hadir forum Senin, dan survei kepuasan. Adapun strategi dokumentasi, yang pertama itu adalah laporan bulanan di Google Classroom, kemudian rekaman sesi Senin untuk portofolio, dan yang terakhir refleksi dan umpan balik. Itu ada diskusi akhir Senin, survei anonim guru dan siswa. Dampak dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada dampak yang diharapkan. Yang pertama adalah budaya atau kebiasaan, yaitu kolaborasi guru melalui e-learning. Kemudian kinerjanya, yaitu kompetensi pedagogik meningkat. Kemudian pada pelayanannya, yaitu pembelajaran siswa lebih bermakna. Strategi berkelanjutan. Yang pertama ada forum Senin masuk RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian pelatihan e-learning berkala. Kemudian ada dokumentasi digital jangka panjang.
Potensi replikasinya yaitu laporan praktik baik yang dibagikan melalui via seminar MGMP untuk diadopsi sekolah lain. Nah, itulah rancangan proyek transformasi kepemimpinan yang saya rencanakan jika nanti Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi pemimpin di suatu sekolah. Nah, itulah hasil rancangan saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada moderator, saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, itulah penyampaian rancangan proyek yang sudah disampaikan oleh Ibu Rinci Januari tadi. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan masukan atau kritikan, kami persilakan. Ada Bapak Ibu? Pas? Oke, pas Bu Rinci. Ya, terima kasih. Nggak ada yang bertanya Bapak Ibu. Mungkin itu hanya itu paparan dari rancangan proyek transformasi kepemimpinan saya. Saya tutup acara saya pada hari ini, diseminasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rinci yang sudah menyampaikan rancangan proyek kepemimpinan sekolah dia tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi motivasi hendaknya kita ke depannya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika Bu Rinci sudah menjadi pemimpin, hendaknya proyek ini bisa dijalankan dengan baik. Saya sebagai moderator kalau ada salah dalam berucap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.